tes DNA pernah enggak? Nah itu agak nyablak Pak ya, mohon maaf ya. Orang Madura, Pak Sumatera apa dihajarnya? Saya mau jadi gubernur Jakarta. Pak Jokowi maunya jadi Miswan, bukan saya. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Kalian jadi pejabat tuh kerjanya apa sih? Tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Iya. Karena udah terjadi di mana-mana. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Paling repot sama orang berkuasa. Udah salah ngeyel gitu. Itu kita pusing. Wah ini kan gawat gitu loh. Nggak apa-apa, kritik juga. Kritik boleh loh, kritik boleh loh. Ya, Nggak apa-apa. katanya kritik juga dianggap musuh. Susah kita. Aku disclaimer dulu ya. Ya. Jadi kita ngomong-ngomong kalau ada pemerintah tangkap-tangkap yang salah, saya nggak bisa nuduh lah. Nanti Ya. saya diproses hukum lah. Baik ya, mulai. silakan, Pak. Pemirsa, kita ketemu lagi nih. Saya kedatangan tamu yang setiap acara Ruang Sahabat selalu ada yang minta undang dong Pak Ahok. Iya, betul sekali. Kita punya Betul sekali. sudah puluhan episode untuk Ruang Hmm. Sahabat. Selalu ada yang minta Pak Ahok lah, Pak ini. Tapi Pak Ahok yang paling banyak sering muncul. Dan saya sekarang penuhi permintaan para netizen untuk saya berbicara dengan Pak Ahok sebagai sahabat, sebagai teman di dalam banyak lapangan perjuangan di politik, pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pak Ahok, terima kasih ya. Terima kasih. Ini forum yang ditunggu banyak orang nih. Tapi ini kita akan dipandu oleh Mas Rizal. Makasih Pak Ahok, makasih loh Pak sudah datang Ya, ya. sama-sama. Saya mau bilang ke netizen bahwa permintaan Anda sejak awal episode ini ada bahwa undang dong Pak Ahok, undang dong Pak Ahok, kan bersahabat sama Pak Ahok, akhirnya kita penuhi. Pak Ahok hadir, saya tahu kenapa Anda meminta, karena Anda ingin supaya di forum ini ketemu dua orang sama-sama tukang pukul di pemerintahan. Sama-sama pemberani, sama-sama orang bersih, dan karena itu Pak Ahok mengatakan, Mas Rizal, waktunya nih, bulan puasa begini kita undang Pak Ahok. Oke deh kalau gitu. Pak Ahok sibuk apa sekarang Pak? Apa aktivitas? Selain jadi saksi di persidangan. Oh iya ya, jadi saksi Iya, Pak, sejak kemarin kalau nggak salah. Aku ini sekarang jadi model iklan. Oh ya? Itu bener Pak. Model iklan apa tuh? Iklan baju, Oh, iklan gitu. produk. Oh, fashion Pak. Oh, iya. Ya, Pak Ahok sekarang Jadi fashion. katanya ya, mau jual cari perusahaan. model yang umur 60 tahun itu yang masih pakai bajunya oke katanya gitu. Oh. Dan yang lucu, Oh, cocok kalau gitu. iya, Iya, iya. ada lagi, ini lagi deal juga, ada beberapa produk gitu ya. Nah, mereka juga bilang begini, menurut mereka, kalau saya yang pakai orang nggak usah ditulis Ahok, orang udah tahu itu Udah tahu, siapa. iya, iya. Nah, jadi saya juga ada beberapa produk, mereka yakin kalau saya yang jualan, pasti barang ini asli Pak. Oh. Karena sekarang kan banyak yang Ini imitasi. Iya, iya. Nah, obat, salep, apa gitu. Nggak mungkin palsu lah kalau Pak Nah, Ahok. kalau saya Gitu nggak ya, mungkin iya. palsu. Itu yang kedua ya memang kita jadi pembicara lah. Nah saya juga ikut jejaknya Pak Dahlan Iskan ini. Jadi tiap 2 bulan bawa orang coaching ke China. Ke China. Oh gitu. Jadi saya kenapa terima? Buat saya dibayarin, saya belajar. Makanya saya minta sama mereka, saya nggak mau ulang-ulang yang sama. Kalau ulang yang sama kan berarti kan saya tour guide dong. Nggak ada Ya, tambahan. Nah, saya bukan tour guide, saya bilang, tapi coaching udah lihat belajar bersama, kita semua murid, semua guru nih, kan pengusaha-pengusaha kan, belajar bersama, lalu kita diskusi waktu sarapan, makan siang atau makan malam atau di bus. By the way, yang tadi jadi bintang iklan itu yang produk itu se-Indonesia yang punya putranya Pak Ahok atau yang lain? Oh bukan, ini Udah mulai. lain. Oh, Kayak yang pakaian yang saya pakai ini kan baju Verdi ini. Oh, Ya, ini Bagus ya. saya bintang iklannya dia Pak. Nanti kita kasih hadiah Pak Mahfud satu. Makasih. Kan bukan pejabat, nggak ada gratifikasi. Nggak boleh Pak. Nggak boleh dulu itu. Sekarang udah boleh. Wah, dulu Nggak- sensitif sekali. nggak ada sekarang boleh gratifikasi, maju, kan? boleh. Makasih. Itu enaknya kita Pak. Iya. Enaknya kita sekarang gitu. Lama Pak Ahok tidak ketemu dengan Pak Ahok ya? Kapan terakhir Pak? Untuk Pilpres sempat ini kan? Nggak, Iya, terakhir masih di Teku ketemu kayak ya. kapan kemarin ya? Minggu lalu, waktu anu ya? Nggak Siapa ya? selesai di Tekuman kita ketemu. Iya, Kita bahas. Oh, di Teguh. Iya, sering ketemu Iya, diskusi, iya, ada 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 Iya. kalau kan ada kelompok Diskusi kecil hukum, gitu, ya. diskusi, Iya. diskusi itu. Terus Waktu itu kemarin acara kalau apa? nggak salah waktu anu ya, waktu hari ulang tahunnya Mas Guntur ya. Iya, Ada iya, kan? iya. Hadir iya, juga. iya. Oh, oke. Sering lah kalau ketemu. Iya. Iya, iya, Dari iya. zaman Gus Dur. Sejak zaman Dari zaman Gus Gus Dur Dur? dulu. Saya ini kan Ini anak kadernya kesayangan Gus Gus Dur Dur. juga. Santrinya Gus Dur. Santri Gus Dur yang Kristen katanya. Iya, kata Gus Dur. Ya kan Gus Dur nyalonin untuk maju gubernur Babel. Iya, dulu dukung Gus Dur kan Iya, itu ya. dukung. Ketika Iya, penolakan kampanye. masih agak gencar gitu. Wah, itu Gus kan, Dur dulu. itu ngeri itu dulu tuh. Iya.
Ngeri. Ya gara-gara Gus Dur juga ngomong surat-surat itulah saya ngucapin itu tiru bahasa itu. Akhirnya saya sekolah 2 tahun. Saya benar nggak tahu. Aduh. Oke Pak, ini pendahuluan, ini pemanasan dulu. Pak, kita punya ada beberapa babak Pak, ya, supaya bisa agak komprehensif dan nanti fokus. Tapi ini ruang sahabat, jadi bebas bicara tentang nilai tentang persahabatan apapun Pak, apapun kita bicarakan. Yang agak-agak topik aktual juga boleh, yang lama-lama yang kaitannya dengan nilai dan inspirasi juga boleh, gitu ya, buat penonton kita. Nah, ini kita punya 4 kartu Pak Ahok. Saya akan tunjukkan tanpa perlu diundi, gitu ya. Akan tunjukkan karena ini akan menjadi kira-kira semacam subtopik dari bahasan kita. Jadi nomor 1 ada lantang teriak korupsi, gitu ya. Lantang teriak korupsi. Yang kedua ada soal bersih, berani dan belak-belakan, ya, bersih, berani dan belak-belakan. Lalu ada politik hitam putih, ya, politik hitam putih. Kemudian Pak Ahok toleransi dan keberagaman. Jadi ada 4 subtopik yang kira-kira bisa kita omongkan 1 jam, bisa juga 2 jam, Pak Ahok, nggak masalah. Nanti buka puasa sini. Buka puasa. kita buka puasa bareng. Bukber. Kita mulai dengan lantang teriak korupsi. Pak Ahok baru Senin kemarin Pak Mahfud jadi saksi di persidangan. Orang menunggu Pak, karena orang tahu bahwa kalau urusan dengan membuka-buka dan segala macam Pak Ahok dan Pak Mahfud. Itu juga yang menyebabkan kita merasa bahwa kesamaan Pak Mahfud dan Pak Ahok itu terutama berani lantang teriak korupsi. Dan ada beberapa yang lain, kita bahas. Pak Ahok diceritakan dulu Pak, apa yang kemarin muncul di persidangan sehingga Pak Ahok menjadi saksi tapi tetap bisa berdebat dengan mereka, berdebat dengan pengacaranya dan segala macam. Gimana ceritanya? Iya kan, saya kan saksi fakta kan menyampaikan kebenarannya. Iya. Nah, misalnya contoh waktu saksi fakta pertama jaksa untuk kasus Patra Niaga. Oke. Nah, di situ orang berpikir mungkin saya harus memberatkan Kerry CS lah. Iya. Iya. Kan saya untuk saksi ya, jaksa pasti memberatkan mereka kan. Iya. Jadi kenapa saya juga bantah dengan jaksa, sampaikan. Persis. Bagi saya itu ada sesuatu yang agak tanda tanya ya. Kan dia tuduh oplos. Iya. Iya. Tuduhan Dalam oplos. sidang kan nggak ada Nggak oplos. muncul. Itu juga yang Pak Mahfud sering Itu saya pertanyakan. Jadi menurut saya walaupun istilahnya saya nggak tahu, jangan-jangan mereka pun dulu nggak ada yang dukung saya kok. Kan mereka juga kan nggak suka dengan sikap saya gitu ya. Tapi saya kan nggak boleh milih orang berdasarkan suka nggak suka, apalagi soal keyakinan gitu ya, apalagi soal etnis. Wah jangan-jangan itu turunan Arab atau apa, jangan-jangan nggak dukung gua kan. Kita nggak bisa begitu cara berpikirnya kan. Saya di bawah sumpah, ya saya sampaikan. Nah menurut saya sih tentu tuduhannya beda dong sama yang di Gong gitu ya. Walaupun akhirnya dihukum sekian tahun. Nah itu jaksa atau hakim saya nggak bisa berbantah lah. Tapi kalau suruh saya membela, ya saya akan sampaikan fakta bahwa menurut saya yang dituduhkan nggak sesuai gitu. Nah itu yang kemarin beda lagi nih. Ini kasus LNG. Nah saya saksi KPK. Harus menyampaikan juga. Nah ini terbalik nih. Kalau kita mau ngomong, saya bilang gini, jadi orang kita ini susah ya. Kalau kita udah mau pakai agama, pakai etnis itu susah. Saya baru duduk, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang tersangka itu agamanya keyakinan sama saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Lalu si Direktur Gas Pertamina ini? Iya, saya nggak tahu. Duduk sebelah saya semua, saya nggak tahu, itu juga keluarga saya nggak tahu. Langsung ngajak saya, Pak Ahok harus doa dulu ya sebelum ini ya. Kita orang Kristen harus doa nih. Saya udah doa dari rumah. Aku nggak tahu. Tapi mau doa gitu kan. Nah, terus sampaikan itu, wah dia cecar saya gitu loh. Makanya saya bukannya bela KPK. Anda beli barang nggak ada jaminan orang beli. Terus sekarang merasa jadi untung. Masa kamu taruhan? Waktu kamu proyeksi pertama kan tidak ada, tahu ada COVID, tidak tahu ada penyerangan Ukraina. Saya kan nggak bicarakan itu, saya bilang. Saya membicarakan, saya baru masuk Pertamina, dilaporkan Pertamina kan rugi $1 miliar. Ya saya sebagai komo tentu harus cari tahu dong apa penyebab ruginya gitu kan. Begitu dicari tahu, direksi buka ada kontrak lama yang akan dipaksa take or pay tahun ini. Pokoknya nggak diambil barang pun harus bayar, diambil pun nggak tahu mau jual ke siapa. Ini kan sesuatu yang saya gimana langkahnya? Saya tentu panggil komite audit. Fungsinya kan cuma komut kan, mengawasi, memberikan saran. Saya panggil komite audit rapat. Ini kasus ini gimana? Ada auditor, ada orang BPKP segala macam mantan gitu. Oke katanya, kita bentuk fungsi internal audit untuk periksa dulu. Fungsi internal audit orang dalam yang lama. Saya berpikir ini kasus sudah tahun-tahunan nih dari 2013. Kalau dia nggak ada temuan, mau ngomong gitu ya. Jangan-jangan oknum-oknum pemeriksa dari BPKP pun mungkin anggap nggak ada temuan. Karena belum ada kasus, mungkin. Akhirnya saya tanya ke BPKP itu, ada nggak orang luar yang mau masuk? Dan saya kan orang kan tahu istilahnya teman presiden gitu kan. Itu kata Om Tandi Awik almarhum bilang, kamu kan lebih gampang. Saya mau, pokoknya chief auditor eksekutif saya yang cari.
Carilah orang bekas PPKP juga, masih muda. Agus Mulyatno namanya. Datang, dia udah swasta, dia nggak mau, Pak. Saya udah nggak mau tes BUMN apa, saya udah. iya. Terus saya makan, pendekatan, saya bilang bantu lah. Ini kan legacy apa. Akhirnya dia terima, Pak. Iya. Nggak terima, dia mulai lakukan. Sayang dia pertama kena COVID. Beberapa bulan balik, kita bentuklah tim optimalisasi biaya, audit, yang mesti lempar PPKP, keluarlah hasil audit. Bahwa ini kontrak semua nggak sesuai, segala macam itu. Nah, lalu saya dicecar dari pengacara kan, seolah-olah Iya, Bapak kelihatan berdebat dengan pengacaranya. dia pakai bahasa gini, tahu nggak nih Bapak nih, saya bela nih, ini nggak salah, udah 8 bulan di penjara. Kenapa kamu laporkan ini masalah? Makanya saya kayak gitu lah, dia seolah-olah kalau nggak ada Ahok kan nggak pernah ada masalah LNG. Iya. Berarti kurang ajar semua dong. Iya. Terus saya bilang, makanya saya marah kan, kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu jadi tersangka? Persis. Kalau kamu tidak terima ini jadi tersangka, saya bilang hasil audit nggak bisa terima, ya kamu tuntut aja yang audit, betul nggak Pak? Kan saya juga nggak ada maksud mau menjarain siapa, saya juga nggak kenal kamu kok. Saya nggak kenal, saya bilang. Saya nggak kenal Pak, karena saya masuk udah berhenti Pak. Iya. Udah berhenti, saya nggak kenal. Saya cuma mau menyelamatkan kenapa ada kontrak yang bisa belanja $20 miliar, udah nggak ada yang beli terus gitu loh. Oh gitu Padahal ya. nggak ada jaminan pembeli waktu itu. Iya kan aneh Iya, kan, alasan dari kebutuhan, Iya. nggak bisa. Terus masuk yang mau Mozambik, untung batal. Untung sudah ada pembeli. Misalnya contoh gini ya, kalau kita dagang secara umum, terus ngejar kita, dari mana pengalaman dagangnya? Ini kan apa ya? Etika umum gitu kan, orang dagang. Iya. Masa kalah sama orang Madura 24 tahun? Ini kan etika dagang gitu kan. Jadi saya bilang ini aneh. Iya. Buat saya itu aneh, kenapa nggak ada temuan? Nah sekarang kenapa begitu ada saya ada temuan? Ada temuan. Iya, Lalu sekarang pengacara nyalain saya, Iya, kesan. seolah-olah saya yang jahat Iya. kalau menjarakan Kesannya orang. gara-gara Anda Pak Ahok sehingga ini ada tertawa Makanya aku gitu. keki. bukan saya Pak yang bilang ini ada Iya, fraud, ada kerugian. Iya. Hasil audit. Pak Mahfud, ngelihat sahabat Anda seperti ini, Pak Ahok masih terus bertahan berjuang dengan meneriakan pemerintahan yang bersih dan segala macam. Gimana menurut Pak Mahfud? Ya bagus lah. Saya melihat konsistensinya masih tetap di luar apa di dalam pemerintahan atau di posisi manapun atau seperti sekarang ini tetap sama lah. Saya memilih posisi yang sama karena Iya. berjuang itu Iya. kan tidak boleh. Makanya bisa tetap dekat. Iya. Iya. Jadi padahal kalau kita Cocok kalau di sini. iya kalau kita lihat kan sebenarnya persahabatan Pak Mahfud dengan Pak Ahok itu bukan tipikal persahabatan yang sering ketemu banget kan gitu, tetapi disamakan sama ide dan nilai yang Iya, diperjuangkan. ide dan Kira-kira gitu ya. iya. Bapak di DPR beda periode dengan beliau Beda DPR. periode, saya lebih Bapak dulu, di pemerintahan beda periode dengan beliau Beda pemerintahan. periode. Tetapi dipertemukan oleh gagasan dan ide yang Iya. diperjuangkan yang sama ya. Entah kalau Pak Ahok kapan ingatnya ketemu saya. Ya, nggak bisa tahu. beda loh, Pak. Tapi Iya, saya Kayaknya ingat. udah tahu orang PKB itu jadi menteri aja. Aku juga tahu orang ini, wah ini orang hebat banget, pinter banget ya. Kan ini kan kalau ngomong hukum kan saklek gitu ya. Iya, iya. Dan semua bicara data. Beliau ini saya bisa lihat gitu loh. Iya. Terus agak nyablak Pak ya, mohon maaf ya. Orang Madura Pak Suwadan apa dihajarnya? Sama Pak Ahok. Ngomongnya juga keras gitu. Nggak lihat kanan kiri. 11-12 dengan Pak Ahok gitu. Iya, jadi waktu Nah, itu gimana, kan, Pak? kan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu ingin menunjukkan bahwa pajak itu harus taat, dibayar sesuai aturan dan jangan lalu diberi contoh lah ini loh orang yang membayar Oh, pajak. ditujukan ke publik. Iya, Iya. diskusi. Nah, di situ Dirjen Pajak itu berkampanye gitu bahwa pajak apa harus taat bayar pajak itu kan ada anunya itu Ada slogannya tuh, ada Pak. slogannya Iya. orang hebat Orang bijak. orang bijak taat bayar pajak, pajak iya, gitu. taat pajak. Lalu kami dianggap sebagai contoh orang bijak Iya. bayar pajak. Nah itu aja waktu itu Pak Ahok satu forum dengan Bapak ketika itu. bertemunya secara Bertemunya di fisik, situ. tapi sepak terjangnya sudah sama-sama tahu. Dia juga kan dekat dengan Gus Dur, saya dekat Gus Dur gitu ya. Kemudian di dalam wacana publik juga ini sering muncul dan memang sama kami wataknya. Pokoknya kalau urusan korupsi kita berteriak karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Menurut saya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Karena bayangin Anda kalau di pinggir jalan orang masih cari makan dengan menjual koran gitu ya. Sekarang orang sudah tidak baca koran. Yeah. Kemarin tuh saya lihat sedang hujan gitu ya, ada orang laki-laki tua menjual koran sambil nangis. Saya tidak punya uang, tolong beli. Masih ada orang kayak gitu. Sementara yang korupsi itu triliunan dan merasa biasa-biasa aja mereka. Yang begitu itu bikin Pak Mahfud dan Pak Ahok marah ya gitu ya. Saya terharu dan itu kan sebagian atau belasan juta orang Indonesia itu masih mengalami hal kayak gitu. Kalau hitungan yang resmi dulu kan 24 juta ya. Orang yang miskin ekstrim kayak gitu yang tahun 2025. Itu pun menurut hitungan kita di mana setiap orang dianggap tidak miskin kalau punya penghasilan 19.500 per hari. Dengan ukuran itu kita orang miskinnya 24,7 juta. Ya, tapi kalau pakai ukuran Bank Dunia, orang miskin di tempat kita ini 172 juta.
Karena ukurannya di sana yang dikatakan tidak miskin itu penghasilannya 119 rupiah, sekian 6,85 US dollar gitu. Nah seperti itu, sehingga kita marah betul. Negara ini milik bersama, kenapa masih ada orang miskin kayak gitu? Dan kenapa kemudian terjadi kolusi-kolusi, saling memberi, saling menerima di antara para penegak hukum dengan para koruptor itu, sehingga ada yang bebas dengan mudah, tetapi yang lain ada yang disia-siakan begitu saja, ada yang direkayasa agar kasus yang tidak ada menjadi ada dan sebagainya. Nah itu yang mungkin kesamaan saya dengan Pak Ahok, sangat sensitif kalau melihat yang kayak gitu. Pak Ahok, apa yang mendorong Anda untuk selalu berteriak tentang kalau penyelesaian korupsi? Ya, saya selalu percaya sama Pak Mahfud bilang kan, akar semua masalah Republik ini, satu kata adalah korupsi. Cuma itu sebetulnya. Itu ya akarnya. Nah, jadi kalau kita bilang cari satu kata ya cuma itu. Jadi kalau kita mau beresin bangsa ini, sebenarnya harus dasar tuh nggak boleh ada korupsi. Saya kira negara yang maju, mau Singapura, mau China, mau negara Skandinavia ya, mau New Zealand, semua yang dilakukan itu. Kalau kita pikir logika aja ya, kita ambil contoh yang kadang-kadang kecil, Singapura, oke, New Zealand deh. New Zealand kan kota yang di pinggir, cuma lebih banyak dombanya daripada sapi gitu ya. Tapi kenapa investasi gitu banyak orang tanam duit? Karena mereka pemerintah itu betul-betul bersih dan melayani. Makanya duit itu kan nggak kenal primordialisme. Iya. Jadi buat orang itu warna kulitnya itu sehingga duit ke sana nggak gitu ya. Hukum jelas, kamu nggak malakin gua, terus kamu adil, ya saya taruh duit sama Anda. Dagang juga sama kan? Coba kita dagang buka warung, sekali aja kamu nggak bayar yang konsinyasi barang ke kita, dia ngomong langsung warung tutup. Tapi kalau kita jujur, semua nitipin barang didagangin. Semua modal itu adalah nitipin barang kok. Nah sekarang kalau kita bicara apa yang Pak Mahfud dan Pak Ahok rasakan, Anda berdua kan cukup lama dalam pemerintahan ya. Pak Ahok ketika misalnya menjadi wagub dan lalu menjadi gubernur, seperti apa Anda melihat praktik penyalahgunaan dan korupsi itu, Pak Ahok? Saya mulai di pemerintah itu di DPRD tingkat 2. Di Belitung? Di Belitung. Oke. Jadi saya mulai melihat di mana praktiknya itu. Jadi waktu nyusun anggaran saja, oknum di Pemda sudah bermain dengan orang luar, termasuk sama konsultan. Jadi pernah kejadian waktu itu, nggak sengaja gitu ya. Saya kok diatur siapa yang mau menang tender gitu. Dan waktu itu kan mereka berpikir semua pejabat kan pasti sama dong. Mau masuk ke sini kan pakai duit kan. Itu mereka buka, saya dengar, saya kaget juga. Ini kan dia yang menyiapkan semua sampai ini bisa disusun. Loh, kalau gitu di pemerintah ada misalnya waktu penerimaan pegawai kan ada dibuat mau butuh insinyur, butuh apa, butuh apa. Dan mereka kan udah ada jurusan itu loh. Iya. Nah kenyataannya kenapa tiap kali pengadaan barang yang nyusun kok swasta? Aneh gitu loh. Artinya ada kompetensi orang itu mestinya ada di dalam gitu ya? Iya dong. Berarti kan ada kongkali-kongkali. Lalu karena ada yang nyusun bantu kasih data, dia diusahakan menang. Ya dia yang tahu duluan, orang tender susah kan. Nah di situ saya waktu itu belum ada LKPP. Saya potong anggaran saya potong, nah saya panggil pengusahanya. Pengalaman saya begitu. Tentu pengusaha nggak suka, tapi kita kan berkuasa. Jadi kalau pepatah kuno bapak saya bilang orang miskin susah lawan orang kaya, nggak menang. Orang kaya jangan tantang pejabat, bangkrut. Jadi bapak saya bilang. Jadi saya bilang sama pengusaha itu, kayak proyek itu kan. Saya nggak mau markup, kalian untung 20% saya tutup mata, wajar. 20%, nggak perlu kasih ke saya. Terus padahal kan namanya oligarki kan begitu kan. Semua kan ini langsung paham-paham. Kalau kita nggak mau ikut tender mau apa? Saya langsung bisa baca otak pikiran mereka. Langsung saya bilang gini, lu jangan macam-macam sama saya juga pengusaha loh. Saya punya BUMD kan. Kalau kalian nggak mau kerjain ini semua saya sapu oleh BUMD saya. Dan BUMD saya pasti bisa kerjakan. Terus saya lihat mukanya masih kayak, lu coba aja. Saya bisa baca pikiran kamu, saya bilang. Jadi Bupati Belitung Timur bicara lah. Saya bisa baca pikiran kalian. Kalian pasti berpikir pegawai dari mana? Gua kasih tahu lu. Pegawai lu gua bajak 2 kali 3 kali gajinya. Nggak mungkin setia sama lu nggak ada proyek pasti ikut gua. Nah sekarang kalian tinggal pilih ya, mau kerjain semua jalanan bagus, saya nggak mau ulang-ulang hotmiknya, atau saya ambil alih saya kerjain, lu bangkrut semua aset lu gua beli, nanti bank semua gua ambil alih, gua BUMD. Hebat. Aku gituin, takut tak? Makanya jalan di Belitung tuh mulus kan, mulus semua hasilnya. Ini serius kok, jadi sebetulnya tuh kita jadi penguasa itu ya. Kalau mau tuh paling enak itu. Paling enak. Cuma memang paling enak tuh bukan jadi DPR kita, Pak. Susah lah. Paling enak tuh jadi kebijakan, eksekutif. Ini jadi bupati, gubernur. Eksekutif yang benar, yang bersih, bikirin rakyat itu pasti. Makanya saya bilang ke Pak Mahfud, harapan kita tinggal di presiden sebetulnya. Kalau secara konstitusi ya. Kalau dia mau lakukan ini semua, ini betul-betul pasti bisa.
Belum lagi Sama, ngomong tambang, Pak. Tambang nih, Pak. Ini Ya, lucu, tambang. Pak. Ini korupsinya. Korupsi itu macam-macam. Saya di dalam tuh saya jadi paham. Ini karena memang datang kan, misalnya contoh minta sawit. Minta lahan sawit nih, bos. Biasa kan ada partner lokal. Bos dari Malaysia lah, dari mana datang. Langsung nawarin gini. Boleh kalau Pak Bupati kasih izin, jangan khawatir Pak Bupati, kita siapkan CV-nya semua, PT-nya, Pak Bupati ditanamin 10%. Jadi kalau saya kasih izin 30.000 hektar, saya punya 3.000 hektar sawit nih. Ya. Nah ini dia diurusin, nanti kalau udah panen bisa hasilnya mungkin 1 juta per hektar, ya 3 miliar per bulan lah. Ya tiap bulan kita. Ya. Itu baru dari satu proyek ya, belum yang Ini lain. ngomong ya? ini kan, ini ngomong korupsi cara gitu kan. Nah terus saya bilang rakyat aja tuh nggak punya. Jadi ide saya waktu itu, tapi saya kan balik lagi ke pemerintah pusat kan Pak ya. Plasma itu banyak bohong saya bilang. Inti plasma itu banyak bohong. Banyak pengusaha itu pakai nomini nama Ya. pegawai. Namanya saya usul waktu itu, saya punya cara yang betul-betul baik. Kita kan ngerti bangsa kita punya koperasi kan. Nah saya mendambakan tiap desa yang ada buka sawit, plasma itu adalah milik desa. Oke. Tepatnya koperasi desa. Jadi bukan merah putih, saya udah usul ini agak beda nih. Jadi beda nih. Dan belum muncul nama merah putih waktu itu Pak, baru sekarang. Maksud saya ini koperasi desa, setiap orang yang berpenduduk KTP desa itu adalah anggota otomatis. Sehingga dia tiap tahun dapat dividen. Lalu bagaimana yang ngerjakan? Kan ini inti plasma, cuma pakai nama doang. Nah perusahaan induk ini silakan kelola ini. Nah orang desa harus diutamakan kerja di situ. Kalau dia kerja di situ, dia dapat gaji, plus dapat dividen. Dividennya. Dari sawitnya. Dari sawit. Nah sehingga akan kaya, sama kayak Finlandia. Termasuk kayu. Iya. Kayu juga sama. Orang mau dapat izin kayu di desa ini silakan. Nanti kita tinggal bilang, misalnya hasil panen kayu itu atau dari panen sawit itu 10, saya nggak mau bagi untung, saya bilang. Kalau bagi untung kamu bisa bohongin saya. Bisa bohongin loh, Pak. Sama kayak kita punya toko kan. Iya. Saya bilang orang kampung lebih pintar, ada toko pinjam dagang dapat revenue sharing kan. Iya. Nah, yang saya tawarkan itu, misalnya Anda panen sawit di desa saya, yang bagian saya gitu ya, bagian desa itu 10 ton. Berarti mungkin 1 sampai 2 ton adalah milik desa. Yang kamu bisa beli dari orang desa, atau orang desa ini boleh jual sendiri. Sehingga tujuannya apa? Nanti desa-desa itu udah punya barang seperti ini, kalau dia ditekan harga, kita bisa patungan dengan BUMD atau dengan pinjam bank, bikin pabrik kelapa sawitnya. Karena tiap desa sudah punya, Masing-masing punya. ada Iya. barang, Iya. bukan bagi duit loh. Iya, Saya nggak iya. mau bagi duit. Iya. Nah sama juga kayak tambang, karena kayak kayu. Anda mau potong kayu, kan ada aturan kayu. Orang desa pasti ikut awasin, nggak mungkin curi. Karena dia tahu ini kalau dia bisa potong 5 pohon, 1, 2, 3, nggak mungkin potong 5. Kalau dia potong 3 ini kan berteduh untuk Muncul lagi. Iya. Hutan kan cepat. Iya. Dan Indonesia untung, Finlandia bisa 70 Finlandia bisa tahun. begitu Pak, betul. Tapi dia 70-90 tahun. Lebih lama, lebih lama. Kita Kita 10 jauh- tahun, kita jauh lebih 20 tahun cepat. udah jadi. Persis, Nah, persis. coba. Kalau sistemnya saya bilang, pengusaha mau potong kayu, boleh. Hasil panen berapa? 100.000 batang blok ini. 10%-nya adalah milik desa. Desa. Dia mau jual ke kamu wajib beli kalau dia nggak bisa jual, atau dia jual ke orang lain atau pakai untuk desa. Nah sehingga dengan cara orang desa pasti ngawasin itu. Karena semua orang desa tahu ini. Menjadi milik bersama gitu ya. Bersama. Iya. Pak Iya, Mahfud, betul. Pak Ahok ini lagi bicara tentang praktek di desa, di Nah, nasional sama Iya, aja. iya, nggak, maksud saya bicara tentang praktek yang bahkan di kabupaten sudah ditemukan, Pak, Ya. gitu ya. Ini artinya menggambarkan bahwa betapa besarnya praktik korupsi itu. Oh, iya. Pak Mahfud melihat bagaimana? Iya kan, saya katakan kalau di Indonesia ini semua lini itu korupsinya luar biasa. Oleh sebab itu, saya satu hal tadi yang menarik. Kata Pak Ahok sebenarnya kalau kita di eksekutif, apalagi jadi presiden. Nah, ini penting ya. Apalagi jadi presiden, apapun bisa dilakukan di negeri ini. Presiden itu kekuasaan yang sangat besar. Nah, tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Iya. Karena udah terjadi di mana-mana. Kalau korupsi misalnya banyak di eksekutif misalnya karena tidak punya kenegarawanan seperti tadi sampaikan Pak Ahok. Sebenarnya di legislatif juga luar biasa. Karena di legislatif itu anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini. Ini misalnya mau nyusun APBN. Saya anggota DPR. Anda bupati, Anda gubernur atau siapa, itu bisa pesan mata anggaran kepada saya sebagai anggota DPR. Pesan mata anggaran? Iya, tolong dipasang ini. Saya mau buat jembatan ini atau jalan dari sini ke sini. Ini berapa biayanya? Oke, biayanya 100 miliar misalnya. Nanti ini udah lama praktek ini. Anggota DPR itu bilang, oke, nanti saya masukkan ke dalam RAPBN. Uangnya belum saya masukkan. Tapi kamu bayar dulu 7%. Jadi 100 miliar itu. Bayar. Uangnya belum ada, anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Nah, nanti ketika sudah jadi anggaran lagi, itu penunjukan rekanannya, macam-macam. Model korupsinya lain lagi tuh ya. Sama juga penegakan hukum juga begitu, dipesan gitu. Bahkan kalau di dunia hukum kan ada istilah sistem ijor di kalangan mafia. Kalau
kalau misalnya Pak Ahok punya kasus, sebelum masuk ke pengadilan itu sudah diatur tuh, polisinya disuruh begini, pasal begini nanti dipakai penyidiknya ini, ke kejaksaan lagi diatur lagi, dan seterusnya. Itu sistem John. Nanti hakimnya juga bicara gitu. Nah, oleh sebab itu saya merasa sangat prihatin akhir-akhir ini kan penangkapan. Kalau dulu mungkin penangkapan terhadap orang-orang di eksekutif saja, nah sekarang kan termasuk kasus Nadiem itu loh. Iya. Itu kan sesuatu menurut saya itu salah di mana gitu. Bro. Iya, betul. Saya pikir ya. Ini soal profesionalisme. Kan menteri kan nggak pernah nyentuh Nggak pernah anggaran. nyentuh anggaran kan dia buat Kalau mau kena kebijakan. kecuali dia nyuruh ya, atau terima duit ya. Iya. Nah saya tutup yang soal tambang kayak izin itu. Oke, lanjut boleh. Saya juga usul sama. Kenapa rakyat kita miskin di desa? Perusahaan tambang besar, mewah-mewah, punya bandara pesawat, kita gigit jari. Nah saya bilang, cara orang kampung dong yang paling gampang. Cara orang Bukan kampung. tidak saham. Tanya sama orang warung Madura, lu paham dia betul. Bukan ada warung Madura. Ilmu orang Madura, Ini warung cara Madura. orang kampung kok. Saya punya lahan, sekarang properti juga sama. Anda punya restoran yang top ya. Saya punya tanah nih. Saya nggak mau sewain loh. Anda buka restoran di tanah saya, nanti dari penghasilan masuk 10% punya saya. Wajar dong. Ya, Nah, ya. kenapa undang-undang minerba nggak mau diubah saya bilang? Nah, Seperti undang-undang migas dong. Ya. Lifting kan 15% punya negara. Ya. Yang Menteri SDM keluarin harga dong. Nah, saya bilang gini, Anda mau tambang di kampung saya, desa saya. Ya sudah, tambang emas. Dapat 100 ton. Kalau 10%, berarti 10 ton punya Ya. pemerintah. Pertanyaannya, pengusaha mau nggak digituin minta 10-20%? Kalau bilang nggak mau, siapa bilang? Yang terjadi itu nama oknum pejabat keluarganya punya izin semua, Ya. saham. Ya. Akhirnya nggak pernah mau kasih ke negara. ya. Coba migas kok bisa lifting minyak sama gas 15% punya negara. Itu saya bilang semua hutang lunas. Apa betul? Bayangin. Kalau saya nggak mau ambil saham. Misalnya kita lagi ramai Freeport nih. Freeport. Diperpanjang sampai selesai. Kalau saya, lo mau seperpanjang sampai selesai, saya kasih. Tapi setiap kali mineral yang lu angkat, 20% punya saya, negara. Di luar royalti yang lain. Kalau Anda bilang nggak mau, saya tenderin. Siapa yang mau? Pasti banyak yang Terus mau. kalau semua dikali bilang nggak mau ya, Pasti mau. pada bilang nggak mau ya. Ya. Itu saatnya panggil BUMN kita. Ya. BUMN, lu buktiin, lu masih untung kasih Ya. negara 20%. Ya. Ini BUMN kita juga nggak beda sama swasta, Pak. Ya gimana cari duit? Mudah suntik duit juga. Karena kita miskin. Coba kalau ada cara ini ya, Pak. Ya. Saya jamin hutang selesai. Iya kan? Semua orang, misalnya Pak Mahfud presiden ya. Aku berani usul gitu, Pak. Bapak umumin sama orang. Kamu tinggal lapor sama kami, kalau satu keluarga penghasilan di bawah UMP di daerah kamu, lapor aja. Nanti listrik dibayarin, subsidi semua, Nah. pakai voucher digital, selesai Iya. Pak. Iya ya. Semua ditanggung Pakai ya? voucher. Pakai voucher. Begitu voucher sebulan Anda nggak pakai, hangus. Kan gampang pakai voucher. Bagus ya. Teknologi. Ya. Nggak bisa Anda jual. Menarik. Ya nggak? Ya, Ya, nggak ada lagi orang ya. curi bensin Ya, lah, ya, curi ya. solar lah, Ya. curi gas, nggak Ya, ada lagi. ya, Udah. ya. Kesejahteraan masing-masing orang sudah bisa dijamin Listrik gitu ya. 1.300 watt, udah subsidi berapa nggak usah bayar. Mana sih ada orang kelas menengah tahan 1.300 watt, Pak? Ya. AC satu aja bisa jatuh turun tiap malam. Pak Bisa Mahfud. ketik-ketik. Pak, ada ya. yang saya teruskan. Bapak bisa tadi bahwa rumusnya sebenarnya ada pada eksekutif di presiden Ya, gitu. ya. Dan kita tahu semua itu, bahkan pemimpin negara dimanapun saya kira tahu rumusnya itu, Pak. Iya, iya. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak jalan, Pak? Kenapa korupsi terus bermunculan dan membesar gitu? Saya tidak tahu juga kenapa yang begini ini kalau tidak diatasi gitu. Kalau di dalam spekulasi publik ini kan karena terjadi saling sandera Saling sandera, teorinya itu ya. perjalanan karir politik seseorang tuh kadangkala political trade-off-nya terkait dengan itu. Saling sandera itu, kalau kamu boleh jadi ini tapi harus begini dan seterusnya. Lalu apa semboyan atau pidato-pidato yang keras itu kadang-kala di bawahnya nggak jalan, nggak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena ini jaringannya sudah gila. Oleh sebab itu sebenarnya kunci utama memang ada pada presiden. Kalau presiden mau apapun bisa kok. Ini tadi kreatif sekali dengan cara mudah. Penegakan hukum sama. Saya minta ini dong, gitu. Jadi tidak perlu rekayasa dan sebagainya. Pak Ya. Ahok, apa jawabannya? Kalau pertanyaan yang sama saya Ini sampaikan, mungkin Pak. saya salah ya. Iya. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua gue bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakan kok bodohin rakyat. Misalnya kayak kerombok gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar. Ya. Internet dong. Tiap Internet. sekolah ada sarjana dong. Masanya mereka juga pintar, dia survei, Pak. Rakyat suka makanan. Itu jadi legitimasi. Nah, itu tadi kan memang kita ini belum sampai tingkat sadarnya gitu. Ke situ ya. Padahal kan yang penting kan, bayangin ya, kau kerombok, bayangin gini ya. Saya bukan bela Nadiem ya. It's okay. Saya ngomong fair gitu. Iya, iya. Ini kerombok. Sengaja kenapa nggak boleh pada takut kerjain. Padahal tuh kelompok tuh bisa presiden mau perintah apapun ngomongin, semua bisa dapat data.
nggak bisa nonton video porno, nggak bisa judi. Dan operating system sekali beli $30 udah include di laptop yang 3 juta, 4 juta, 5 juta paling gitu ya. Nggak perlu diperbaruin, prosesor di atas. Terus apalagi 4 tahap ujian. Ada guru negeri itu di Jawa Barat, di Bandung, Cidadan, dia punya 4 sertifikat. Sekolah negeri ini, sekolahnya setengah lagi perbaikan. Kemana anaknya? Karena dia ngerti pakai. Nggak cukup. Wah, kita cariin, bantuin. 1, 2, 3, 4 sertifikat. Anda bisa ngajar di dunia. Ujian cuma $10. Kita bikin sertifikasi guru, mau berapa miliar? Nggak ada jaminan dunia lagi. Jadi bayangin kalau semua anak kita di kampung, sekarang ada Starlink juga kan? Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia. Gurunya juga gitu. Kita ada 18 orang udah lulus ini. Nah, guru-guru ini kenapa? Murid bisa jadi bodoh. Karena banyak guru kita nggak lulus sertifikasi juga sebetulnya. Nah, dengan, Dibacakan, ya. Nah, tapi kalau dengan cara itu, Mereka bisa jadi belajar di situ, ya. kita nggak usah takut AI, kan guru bisa interview, Ya, dia ya. foto. Nah, jadi saya pikir ini sengaja. Oh, Pak Ahok merasa itu Saya sengaja? merasa tanda kutip ya, Ya. saya nggak bisa nuduh lah. Nanti Ya. saya diproses hukum lagi. Saya udah cukup Tapi dikurung 2 tahun. menurut keyakinannya Pak Ahok ya kira-kira gitu ya? Secara Ya, teoritis menurut saja. keyakinan nggak, Pakai teorinya Panji. saya berpikir gini tuh Pak, kenapa rakyat nggak mau dibantu subsidi dalam bentuk orang? Kan BI punya data jelas, kartu keluarga dulu kita ngabisin sampai berapa triliun bikin NIK. Harusnya pajak semua sudah bisa dengan NIK dong. Semua buka bank, rekening bank. Saya waktu di Jakarta dulu, saya bilang gini, mohon maaf ya, kalau nasibmu kurang baik, kurang beruntung, kamu wajib punya rekening bank. Tapi masa masih nggak baik, gak ada duit punya rekening bank? Saya bukain, makanya saya bilang sama BI, Pak, ada namanya itu tabunganku, hanya 50.000. Dulu buka rekening itu mesti 500.000 NPWP. Nah, waktu zaman saya Jakarta, saya minta cuma 50.000. Nah, kita buka tabungan itu, jadi orang yang nggak punya duit, kita kirimin ke rekeningnya. Nah, itu dia pakai beli daging, KJP di situ. Daging sapi, dulu 150.000 lebih. Kita mau tekan 85.000 aja. Gimana caranya? Operasi pasar, dicuri. Hukum pasar permintaan dan penawaran. Ya. Gimana caranya? Ada 900.000 anak-anak pemegang kartu Jakarta Pintar. Itu ada ATM Bank DKI. Boleh beli daging sapi hanya 45.000 sekilo, Pak. Saya top up. Satu anak 1 bulan. Nggak bisa beli sapi, beli ayam 9.000 seekor. Nggak bisa beli ayam, telur 8.000 seekor, sekilo. Saya top up. Langsung kebutuhan turun harga sapi. Nah, saya gunakan BUMD beras Cipinang. Saya bilang sama pedagang beras, kalian sewa tempat kita ya. Kalian kan pedagang. Pedagang tuh mau stabil kan? Bukan spekulan kalian. Nah, kalau mau stabil, nggak ada mainin harga. Kita akan lead kalian. Langsung kita beli beras ke petani. Itu di Badan Pangan Pak Arief itu, Pak. Oh, iya. Saya rekrut Yang semua tidak- orang itu satu set bekas dari Hero Supermarket. ya. Oh iya, Satu Pak. set direkrut, beresin food station Cipinang. Ya, Cipinang Langsung dulu, ya. Jakarta itu juara TPID, Pak, tim pengendalian inflasi daerah itu, Pak. Karena kita kontrol semua nih. Jadi orang miskin silakan lapor. Yang rumah-rumah juga dibagi. Orang miskin saya bilang nggak boleh kasih rumah. Dia nggak sanggup. Jadi itu inkubator aja. Kita lanjut Pak ya. Iya. Ini satu babak aja udah sekian jam kita diskusi. Banyak banget. Karena ini pengalaman di eksekutif. Luar biasa. Nanti kita bisa bicara khusus bahwa punya model bisnis pemerintah, Pak. Itu menarik gitu, Pak. Iya, Kita bisa iya, menarik iya. itu. Ada banyak banget rumus yang bisa detail. Sekarang bersih, berani dan belak-belakan. Ini kan tadi contoh bersih, berani dan belak-belakan. Pak Mahfud, apa yang sebelum ke apa? Tapi aku disclaimer dulu ya. Ya. Tadi kita ngomong-ngomong kalau ada pemerintah tangkap Yang salah anu ya. Menjamin Pak dirinya. Rizal. Ada Pak Mahfud di sini, Pak. Bapak Mahfud dia masih nggak berani. Saya masih berani. Nanti aku Gitu yang ya? kena. Nanti dari 3 saya yang kena lagi. Aman. Pak, apa yang membuat orang seperti Pak Mahfud dan Pak Ahok itu lahir keberanian, sifat belak-belakan, terbuka, ngambil resiko apa? Nanti saya ke Pak Ahok juga. Apa, Pak? Saya nggak tahu juga ya. Tetapi mungkin latar belakang keluarga, kemudian Masa kecil mungkin, lingkungan. lingkungan masa kecil saya gitu. Memang pertama di sana orang-orang yang memang dididik untuk saling mengerti, saling merasa. Dan saya banyak melihat orang-orang miskin di desa-desa itu yang kemudian menimbulkan rasa empati ya sampai saya besar gitu. Sehingga pikiran saya, kenapa ya negara yang begini kaya kok tidak dikelola dengan baik? Karena kalau dikelola dengan baik kan rakyat ini akan makmur lah, akan dapat bagian yang cukup banyak untuk tidak menderita. Sehingga apa yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo itu, saya tidak rela kalau ada orang umur 70 tahun masih narik becak. Saya tidak rela orang masih cari makan di sampah-sampah, masih apa gitu. Nah,
semestinya pemahaman seperti itu bisa di follow up di dalam ketata pemerintahan. Bisa di follow up ketata pemerintahan. Iya, agar maksudnya yang gimana? seperti ini bisa selesai, gitu kan? Pengelolaan sumber daya ekonomi negara, terutama penegakan hukum, karena itu yang paling berpengaruh. Saya selalu mengatakan, kenapa kita ini secara ekonomi kayak begini? Ambruk sih enggak, tetapi tidak imbang kan? Tidak imbang. Gini rasionya terlalu jauh gitu. terlebar. Dan yang menikmati kekayaan yang begitu besar itu hanya sedikit orang gitu. Kenapa tidak diatur dengan sebaik-baiknya? Dan itu bisa sebenarnya kalau kita mau melaksanakan itu secara bersama-sama. Tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, karena selalu saya mengutip bahwa aset terbesar dari kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang itu hanya hukum yang terbesar. Kekayaan alam yang begitu banyak ini hanya 23% aset bagi kemajuan. 44% itu adalah hukum. Anda sekaya apapun kalau hukumnya tidak jalan, Anda akan ambruk. Suatu negara dimanapun hanya begitu. Nah, oleh sebab itu negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Hak seperti New Zealand dan sebagainya itu kan ketat tuh penegakan hukumnya. Saya juga pernah ke Taiwan gitu kan, ketat sekali anunya ya, ketertiban orang di jalan-jalan, di hotel-hotel gitu. Nah, di negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus itu sebenarnya itu kan hukumnya bagus dan ekonominya lalu menjadi bagus juga. Nah, oleh sebab itu ya empati terhadap kehidupan masyarakat, karena saya merasa dulu saya berangkat dari orang yang melarat juga gitu. Merasakan situasi dan suasana itu ya. Kampung saya orang melarat, miskin semua, tapi kekompakan ya untuk saling memberi, saling membantu dan sebagainya itu, saling berempati lah, itu tumbuh dan itu dibawa terus sampai saya belajar ya apa sih gunanya ini semua gitu. Kalau tidak untuk mereka ini kan milik mereka juga. Jadi terdorong oleh itu ya. Terdorong oleh itu. Oleh suasana itu. Sehingga saya ya marah juga seperti kemarahan Pak Prabowo. Kamu jangan main-main negara ini, akan ku kejar kau sampai kemanapun. Kemarahan saya sama seperti itu. Karena tumbuh dari lingkungan di mana masyarakat yang tertindas itu banyak sekali. Dan sesudah saya belajar hukum, belajar politik, sosiologi, di sini nih kuncinya. Penegakan hukum kita ini sangat lemah dan penuh kolusi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, ya saya akan selalu berteriak aja, karena kan bisanya gitu loh Pak Ahok, kalau diberitahu, kan kalau kamu mau berjuang, kalau kamu punya kekuasaan, gunakan kekuasaanmu. Tapi kalau kamu kekuasaan tidak ada, kamu punya mulut untuk bicara, untuk berteriak, meneriakkan kebenaran. Tapi kalau tidak bisa lagi, udah berdoa saja. itu selemah-lemahnya iman kata ini. Kalau dalam agama Islam ya. Sebelum didoakan katanya. Sebelum didoakan. Nah itu kalau Pak Ahok, saya menurutkan ke Anda. Saya nggak tahu persamaannya apa tadi dengan Pak Ahok, tapi saya ingin dengar Pak Ahok soal penegakan hukum. Apakah Anda setuju dengan Pak Ahok tadi mengatakan bahwa penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat prioritas di negeri ini? Iya, betul. Gimana? Saya setuju banget. Makanya di situ juga sampaikan kunci di presiden. Bayangin dengan Jaksa Agung presiden. Iya. Sekarang kontrol KPK, Barreskrim, Polri, bahkan semua orang mau naik eselon 1, bahkan mau jadi perwira, semua di presiden. Perizinan juga di semua presiden. Jadi kita bisa bayangin, kebijakan bisa presiden. Bahkan kalau sampai nggak jalan pun, kalau dibilang itu penting, undang-undang cipta kerja aja orang nekat pakai perpu kok. Ya. Saya kira rakyat manapun nggak akan pernah marah kalau dikeluarkan perpu yang akan membuat negara jadi baik gitu. Nggak mungkin. Pasti orang akan dukung. Artinya kalau niatnya presiden itu murni untuk rakyat, mestinya bisa jalan dengan baik. Niat sama nekat kali ya, berani. Sama berani. yang Nah, kemudian kadang-kadang berani ini. Nah, tadi saya setuju juga. Kenapa bisa? Saya kira yang didikan orang tua. Orang tua, ya kita beruntung lah punya orang tua. Kalau saya memang dari kecil lahir udah pakai sepatu enak itu Pak. Tidak masuk kategori seperti memakai dari sisi masa kecil. Tapi saya beruntung di Belitung orang miskin tuh butuh pertolongan pasti datang ke rumah bapak saya. Oke, jadi ada interaksi. Jadi tahu juga kan. Kan bapak saya 93% kan Melayu Muslim ya. Melayu Muslim. Jadi bapak saya itu sering bantu. Makanya bapak saya bilang, kita tuh nggak bisa bantu orang miskin gitu banyak. Ini bukan tugas kita, tugas pemerintah. Makanya bapak saya bilang, saya sekolahkan kamu harusnya tuh jadi pejabat untuk bisa kesempatan besar membantu orang. Kamu nggak bisa. Terus saya bilang, mana mungkin kita jadi pejabat, kita mau jadi konglomerat. Pikirannya gitu. Pikirannya kan ini kan. Tapi ketika Anda menjadi ini kan bukan istilahnya ikan mujair dimasukin ke air laut, kita repot. Anda kan sempat merasakan posisi yang penting Pak Ahok ketika menjadi gubernur ya. Anda merasakan bisa betul-betul membantu orang, menertibkan segala macam. Ya orang tanya sama saya, kamu lebih enak mana? Sekarang apa dulu jadi gubernur? Saya bilang tergantung, enak buat siapa? Kalau enak buat pribadi, enakan sekarang saya bilang. Orang mau kasih saya apapun saya boleh terima, nggak ada gratifikasi loh. Naik pesawat private jet teman juga boleh. Semua nggak ada gratifikasi. Nggak ada beban. Tapi yang nggak enaknya apa sekarang saya bilang? Orang minta bantuan saya nggak punya dana taktis lagi bantu orang.
Dulu bayangin ya kalau kita jadi pejabat. Pejabat. Rumah sakit kurang pasien, wah orang serasar gitu. Langsung saya panggil, bikinin tambah ruangan. Nggak bisa Pak, mau tender mau apa? Saya cari ketemu. Kenapa nggak desain and build? Nggak ada aturannya. Saya datangin Pak Kuntoro. Ya, Pak Kuntoro. Kan KP4. Ya, Karena Pak Kuntoro almarhum ini teman baik bapak saya. Kuntoro Mangku Subrata. Iya. Oh, oke. Pak Kun, ini nggak ada aturan gini-gini. Dia telepon Pak Agus Raharjo Pak. Depan saya nih, Gus, ini depan saya Basuki nih. Dia nggak tahu apa. Sebagai kepala ini, ketua UKP4. UKP4. Itu bukan Pak Agus Raharjo-nya? Iya, dia LKPP. LKPP. Saya nggak mau tahu, bikinin buat Basuki. Dia maunya desain and build. Jadi provinsi pertama, jadi rumah sakit sama isi dulu bisa 4 tahun baru beres konsultan. Dengan cara desain and build, di bawah 2 tahun langsung bisa masuk orang Pak. Gitu. Saya langsung bangun di Pasar Minggu, bangun di Koja, Tama, bisa 1000 bed tuh. Parakan. Nah itu enak. Terus apa lagi grup? Orang lapor sama saya, Pak ini ada orang gerobak Pak. Orang sakit di gerobak. Waduh. Kirim saya. Iya, Saya sakit ketemu, di gerobak. saya langsung kirim ke grup kesehatan. Langsung siap. Terus langsung laporan, mohon maaf Pak, KTP-nya bukan Jakarta. Gua nggak mau tahu KTP Jakarta, jangan kurang ajar. Ini orang bantu, oh ya. Wah langsung bantu. Terus gak ketolong meninggal. Meninggal gimana Pak? Lu punya ambulan, lu punya mobil jenazah, kenapa nggak antar pulang ke Jawa? Nggak usah bayar. Ah, itu enaknya. Iya, bisa membantu orang. Bisa langsung membantu ada ya. Terus kuasa saya untuk punya membantu orang. bantuan itu ya. Saya tiap bulan itu uang operasional itu bisa habis 1 miliar lebih itu habis untuk tebus ijazah. Jadi banyak orang susah, udah lulus nggak bawa ijazah asli, utang 3-4 juta. Lalu dia mau kerja mau ngelamar susah. Itu lapor ke saya bayarin. Nah yang gawatnya saya masuk ke tahanan, orang minta juga terus. Serius ya Pak. Waktu ditahan. Kan orang tahunya saya kan. Sampai hari ini Pak, Bapak kalau periksa HP saya Pak, pasti dia minta bantuan Pak. Jadi sampai sekarang saya masih ada pegawai yang akan pergi ngecek, bener nggak? Begitu tadi ada yang ngadu lagi, nggak bisa bayar kos. Waduh. Janda dia kerja mengangkut gojek, motor nggak cukup, motor rusak, dicek betul, nggak bisa bayar. Ngadunya ke mantan gubernur ya. Terus kadang-kadang saya protes tau nggak? Kalian jadi pejabat tuh kerjanya apa sih? Kenapa nggak kasih satu nomor supaya DPD jangan cuma ngurus konstituen gitu loh. Ya, Iya. Nah terus kalau di Jakarta ada IMA kan, dia sekarang untuk Jakarta kalau ada ijazah nyangkut saya udah nggak pernah keluar duit. Saya suruh anggarkan. Kan kita tahu dong, berarti bayar kayak gini kita anggarkan. Dulu kursi roda kita bantu. Jadi pejabat kalau untuk nolong orang itu betul-betul enak. Bukan duit kita. Iya. Saya pernah dikatain dari Dan itu kenikmatan Pak Ahoy sudah membantu sekian banyak saya orang. pernah untung 140.000 US dollar pabriknya sebulan gitu ya. Zaman itu senangnya kalah dengan senang bisa nolong orang. Nolong Iya. orang. Misalnya kita ketemu orang butuh bantuan, suruh bantuin langsung. Yang secara Mau pribadi, apa, susun. secara pribadi Anda nggak dapat apa-apa dari situ ya. Makanya saya bilang senangnya itu mengalahkan waktu kita untung 140.000 US Iya, dollar. iya. Itu yang saya bilang. Ada senangnya yang Iya. nggak bisa kita betul senang gitu. Makanya itu ada nenek-nenek itu saudara ngomong gini, lu miskin lu jadi pejabat, nggak mau korupsi gaji kecil. Terus aku bilang, aku pasti lebih kaya. Nah yang mana lu lebih kaya? Nggak mau korupsi. Karena gua bantu orang miskin nggak pakai duit gua lagi. Dan bukan cuma nggak pakai duit gua bilang, saya kemana-mana dibayarin. Bayangin, tiba-tiba rumah saya listrik dibayarin, bensin saya dibayarin, untuk Iya. survei duit Membantu banyak orang tapi duit nggak keluar kira-kira. Dan gitu dapat ya. duit, dapat gaji. Dapat duit. 10 kali dari PP1 masuk. Pak Mahfud, jadi penting memang memiliki kuasa itu. Untuk apa tuh? Tapi ini dulu, seneng kalau bisa membantu orang, Bisa itu membantu penting. orang. Jadi kalau kita tuh merasa senang kalau misalnya bisa menyenangkan orang lain, bisa membuat orang tersenyum, bisa membuat orang biar tuh senang sekali, kita bahagia. Tapi juga harus marah kalau ada orang sewenang-wenang kepada orang lain, suka mengambil hak-hak orang lain, berlaku tidak adil. Kita harus marah, tapi juga harus senang kalau ada Orang yang tertolong. ada peluang kita membantu orang. orang. Dalam situasi apa? Bisa uang, bisa kasus, bisa apa. Kalau orang yang tertindas itu harus kita bela. Nah itulah sebenarnya tugas kemanusiaan kita. Keadilan dan keberadaban itu di situ sebenarnya. Kalau kita merdeka itu untuk apa? Agar kita bisa membangun peri keadilan dan keadaban, ya. Nah itu yang apa? Harus menjiwai kita. Nah kalau persoalan kita bisa membantu orang kalau kita itu punya kekuasaan, ya memang begitu. Memang begitu. Coba Anda punya apapun gitu ya yang Anda inginkan, tetapi ada juga mungkin kemampuan atau berpikir untuk meratakan pendapatan atau kekayaan alam. Kalau Anda ada punya kekuasaan, Anda bisa, ya kan? Bisa dengan selembar surat, dengan nelpon seseorang seperti Pak Ahok itu, tolong itu kan bisa karena Iya, punya kekuasaan. punya kuasa. Coba kalau nggak punya kekuasaan, siapa lo kok nyuruh Iya, jadi iya, itu kan iya, kan? iya. Kalau ini kan gampang dengan memo kecil saja, tolong tuh ada orang sakit di situ, tolong dibantu
itu ada orang tidak bisa makan, tolong dibantu gitu. Nah itu kekuasaan, itu sebabnya kalau ini bulan puasa, Ya. ini bulan puasa. Kalau di dalam agama itu diajarkan, kan gitu. Diajarkan apa? Melaksanakan kebaikan agama itu adalah saudara kembar dengan punya kekuasaan. Anda mau melaksanakan ajaran agama yang bagus bagi kemanusiaan untuk nolong orang, itu tidak akan tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak dituntun oleh moral agama. Tapi kalau Anda punya moral agama kok tidak ada kekuasaan, juga tidak ada gunanya. Oleh sebab itu berbuat baik menggunakan kekuasaan, melaksanakan perintah-perintah ajar kebaikan agama atau ajaran leluhur kita yang mulia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ya. Dan saya juga tahu Pak Mahfud ini walaupun orangnya keras ya, kalau kita bisa kasih data yang masuk akal, dia terima kok. Ya, iya pasti. Nah ini namanya orang yang memang terdidik dan profesional gitu loh. Iya. Ini data gitu loh. Iya. Nah Ganjar juga orangnya begitu. Paling repot sama orang berkuasa. Udah salah ngeyel gitu. Itu kita pusing. Sudah salah kan? Udah ngeyel, dia nggak mau tahu. Lu ngomongin dia nggak mau dengar juga. Terus dia bisa, lu mau apa? Wah ini kan gawat gitu loh. Kan kita nggak bisa lihat kan karakter orang. Nggak bisa kita lihat itu. Tapi persoalannya kan pikiran seperti ini ada di pembentukan Danantara ya. Sebenarnya udah ada INA. Masalahnya di Kalau mana? udah ada INA. Ya, sebelumnya udah ada INA, tapi ya. Saya bukan mau kritik Danantara Pak ya. Nggak apa-apa, kritik juga, kritik boleh loh, kritik boleh loh. Ya, Apa-apa. katanya kritik juga dianggap musuh Ham. susah kita nih. Aduh. Ya, gimana, kita gimana? udah pernah kuliah, udah cukup lah. Kuliah 2 tahun udah cukup ini. Kuliah. Kan kita udah punya INA pertama, idenya. Indonesia Sovereign Fund. Ya. Iya. Itu udah benar. Bahkan saya usul sama Pak Jokowi waktu itu. Karena itu buku putih begitu. Kalau menurut saya Pak, nggak ada Menteri BUMN lagi Pak. Bubarin Pak. Buat saya negara ini nggak perlu ada BUMN juga. Saya berkuasa kok. Misalnya contoh kayak Freeport. Ngapain saya keluarin duit, minjam duit, sampai mau beli saham 51%. 51%. Tahu nggak artinya kalau saya punya saham 51%? Kerusakan lingkungan Anda yang Anda pakai puluhan tahun, sekarang saya ikut udah beli dari Anda, saya ikut tanggung jawab 51%. Pindah ke Anda gitu ya. Kewajiban Pindah ke Anda membangun smelter, saya ikutan sekarang. Ya, Kalau saya nggak mau. Nggak usah repot. Saya sih nggak mau bagi untung. Saya maunya cara kampung saya dulu. Nikel lu angkat, emas lu angkat, tembaga lu angkat, Ambil 20% buat punya rakyat saya. gitu ya. Iya. Saya juga akan bayar royalti. Saya duduk anteng-anteng aja. Itu yang saya maksud. Tuh kalau ada dana sampai sekarang ngambil duit konglomerat itu banyak. Terus buat main saham. Kawat dong, kita mesti produk sesuatu dong. Itu juga saya bilang kayak koperasi gitu ya. Kan kalau mau beneran, kenapa nggak mau semua yang disita, sawit-sawit tambang yang disita semua orang kerjain, berlaku hukum tadi tuh. Ini punya koperasi desa. Setiap penduduk adalah anggota koperasi, dapat dividen. Kaya negara ini, kalau rakyat kaya, buka toko apapun laku Pak. Kan Ya, itu hukum ekonomi kan. Iya. Nah jadi, ya itu faktanya begitulah. Ya, Menurut ya. saya Danantara itu buktinya apa? Bukan saya yang ngomong lah. Kalau Danantara berhasil bagus, kendalikan ini semua, rating kita, peringkat kita turun nggak? Jadi nggak usah berdebat nih, nggak usah main jago kandang. Kalau kan itu orang mereka nggak jahat, Iya, kan iya. namanya perusahaan investasi. Dia harus sampaikan kepada investor kan, negara ini hati-hati loh, Iya. negara ini hati-hati, ini bisa ke negatif, bisa apa? Diperingatkan sebelumnya, iya. Bahwa Itu artinya apa? Iya. Berarti kita nggak lakukan PR yang dilakukan, Ya, disarankan sama dia. dilakukan. Iya. Makanya Sebenarnya- peringkatnya pada ya. turun, Pak. Sebenarnya kita kan ingin mempertemukan toh ide Pak Ahok tadi. Kenapa sih tidak dikelola baik? Maka saya tanya, itu Danantara itu apa sih masalahnya? Nah, kan itu kan. Ternyata Iya. masalahnya di situ tadi. Kita lanjut Pak. Politik hitam putih. Dua orang ini dianggap oleh banyak orang bahwa tidak pas jadi masuk partai politik di mana kepentingan dan segala macam itu dikompromikan. Gimana Pak Mahfud menghadapi itu? Sebelum saya ke Pak Ahok lagi. Ketika menjadi politisi di PKB, ketika di DPR misalnya, bagaimana menghadapi kompromi-kompromi itu? Sementara Anda kan hitam putih. Iya, orangnya, seperti itulah. Pak Ahok. Itulah lemahnya kalau kita di politik itu, apalagi kalau di parpol ya kita harus kalah di dalam persaingan ide itu. Harus kalah. Iya. Oleh sebab itu, ketika dulu Pak Ahok saya mau masuk ke DPR, oleh Gus Dur itu nggak boleh, Pak Mahfud, kamu nggak cocok masuk ke DPR, katanya. Lah kenapa? Kamu tuh nanti jadi dia bilangnya waktu itu jadi ketua Mahkamah Agung. Gus, saya bilang Mahkamah Agung tuh yang milih DPR juga, dan tidak bisa jadi ketua sembarangan gitu. Enggak, kamu jangan jadi DPR. Lah kenapa? Di DPR tuh banyak bohongnya. Lah itu Gus Dur, teman-teman Gus Dur yang Gus Dur tanda tangani untuk masuk ke DPR tuh kok boleh, kok saya nggak boleh. Kalau mereka memang tukang bohong. Teman-teman ini kali waktu itu satu partai. Biar saling berbohong. Kalau Pak Mahfud jangan. Waktu itu
Hebat Gus Dur ya. Nah, Kita tahu. itu Gus Dur ingin mengatakan Pak Mahfud itu orangnya hitam putih. Iya, Nggak iya. bisa kamu. Di Makanya, situ makanya. akan hilang peranmu, akan hilang idemu gitu. Gus Dur begitu. Itu mereka memang tukang bohong. Tapi saya masih hati-hati, jangan niru omongan Gus Dur. Bisa keluar banyak. Coba ditiru. Apa itu? Tapi Gimana? kata Mbak Yeni itu nggak? Tapi itu kan Gus Dur yang ngajarin saya ngomong. Itu kan bapak saya, bapak ngomong, bapak dimasuk penjara. Gus Dur yang ngomong nggak apa-apa. Pak Ahok, kembali ke soal politik tadi. Pak Ahok kan pernah di partai juga ya, pernah di Golkar, kalau nggak salah di Gerindra juga, terus sekarang di PDI Perjuangan. Apa yang Pak Ahok perjuangkan di partai itu dengan tadi sebagai orang yang hitam putih gitu ya, nggak mau kompromi. Apa yang Anda perjuangkan di situ? Saya jujur aja tuh, saya nggak pernah target mau legislatif. Oh, oke, nggak pernah Saya target. target saya itu eksekutif. Eksekutif. Makanya ketika saya memulai teori ini, saya berpikir dulu, saya mau jadi bupati nih, beresin supaya orang miskin nggak datang ke rumah saya. Itu aja pikiran saya nih. Saya tuh tugas saya itu. Bapak saya pesan gitu. Terus berantem sama pejabat, tutup pabrik saya. Jadi saat bapak saya meninggal, baru saya sadar omongannya benar gitu loh. Makanya saya mulai berpikir, saya mau masuk ke politik, ditawarin DPR RI saya. Kan saya kalibernya dianggap punya pabrik, S2, Yeah. tinggal Jakarta, Yeah. DPR RI. Terus saya pikir saya masuk DPR RI nggak ada guna, ada faksi, nggak ada guna. Iya. Saya nggak mau. Dia maunya apa? Saya mau DPRD tingkat 2 aja. Terus Dr. Ciil Sarir, Sarir. bapaknya Pandu nih, yang Danantara nih. Iya. Ya memang beda lah ya. Partai Indonesia Baru ya. PIB. Ya, PIB. Oke. Beda, Bang. Kan saya suka, kenapa saya mau PIB? Partai ikut Basuki. Oke. Itu aja dasar. Cocok. Masuk ke DPRD, di mana-mana, kamu nggak cocok DPRD. Enggak, saya bukan mau ke DPRD, saya mau jadi bupati, saya bilang. Mana mungkin jadi bupati? Mungkin nggak mungkin urusan kedua. Minimal ide saya sampaikan. Oke. Nah, saya percaya teori Abraham Lincoln. Rakyat itu tahu teori ini walaupun nggak pernah baca atau nggak pernah dengar ya. Yang bilang mau mengatakan menguji karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. If you want to test karakter, give him power. Ya, Iya. jadi saya yakin rakyat bawah itu nuraninya baik. Iya, Cuma iya. karena dia sering dibohongin, dia nganggap kita semua sama. Ya. Nah, makanya saya harus ada lapangan, panggung untuk mempertontonkan karakter saya Oh, I tuh. see. Saya mau layanin kalian. Saya ini pelayan kalian. Dan menurut saya panggung termurah dan termudah diraih adalah DPRD tingkat 2. Makanya saya masuk. Dan teori itu betul. Saya kerja 7 bulan, mereka orang jadi bupati, Pak. Padahal kalau dari sisi agama, etnis ya, 93% itu Muslim. Dan Di situ Yusril luar biasa Izzah ya. Mahendra kan kuasain bulan bintang. Iya, iya. Tapi Baik, rakyat ya. kan punya nurani. Persis. Dia tahu bapak saya juga bangun masjid banyak. Iya, Kita iya. juga nolong orang Islam juga. Karena memang lingkungannya kan Melayu kita Iya, semua. iya, kan. iya, Sekolah juga negeri, teman saya juga pada Melayu semua. Jadi terpilih. Nah, teori itu kenapa waktu saya masuk ke DPR RI? Saya nggak mau masuk DPR RI tadi, tahu nggak? Saya kalah di Gubernur Babel. Ya. Mau tuntut di MA, ada oknum bilang bisa disogok. Saya pikir, saya juga orang yang suka baca cerita nabi-nabi, Pak. Nabi Sulaiman pernah tulis satu tulisan itu. Sebuah negara itu runtuh karena pejabatnya suka suap. Jadi saya merasa kalau saya mau jadi pejabat itu saya nyuap. Saya bukan negakin negara dong. Meruntuhkan ya. Tapi saya kalah. Dimaki orang bilang politiknya begitu. Kalau kamu kalah, menang. nyogok menang itu dosa. Ini kan kamu menang. Tapi kalau nggak disogok, nggak bisa menang. Wah, saya bergumul di India, saya nggak jadi. Dokter saya juga bilang, saya kenal 2 Ahok ya. Kita makan di es krim Lagusa tuh, kan sidangnya MA waktu itu. Iya. Gue kenal 2 Ahok ya, sama-sama gila kayak lu. Gue nggak mau lu mati terbunuh ya. Lu ada Suhoki, sama gila kayak lu katanya. Ini Ahok juga gila. Gak boleh tuh Ahoknya hoki punya, gue Ahok belajar. Itu nama Ahok doang. Oh. Dari intinya. Terus rakyat bilang, Bapak kalau nggak di kekuasaan gimana? Bapak ngomong selalu begitu. Masuk DPR. Wah, DPR yang mana nih? PDIP nawarin. Partai PDIP nawarin. Nah, terus saya berpikir, saya ini orang kadang-kadang agak mistik, Pak. Oh gitu. Kalau saya ditawarin Demokrat juga. Oh, Terus ya? Om saya bilang, Demokrat baru mulai kan. Ya. Wah, ini kalau lihat muka, Chinese kan tukang suka lihat muka orang. Itu lihat di TV tuh, ada bapak saya nih katanya. Ini muka SBY ini, lu mesti ikut dia nih. Ini minimal 2 periode presiden. Kata Oh, Bapak. gitu. Dan enggak, ada Om saya nih. Oh, oke, Om. Dan dia belum ada orang banyak. Lu cocok ikut partai dia, kalau mau calon. Dan betul 2 kali jadi presiden ya kan? Itu tukang kuamian tuh nggak tahu dari mana ilmunya. Iya. Terus saya berpikir, apa betul saya mau masuk DPR ya? Kalau saya ikut Demokrat pasti dicalonin dong, Pasti. ikut PDIP pasti dicalonin dong. Kamu tahu mas semua dekat. Aku cari gara-gara deh. Kalau itu gue coba ngelamar ke Golkar aja. Karena secara logika nggak mungkin saya masuk. Baru saya nomor 4 Pak, Golkar. Nggak mungkin masuk Pak. Ya Iya. udah, memang aku cuma iseng pengen tahu kayak apa sih kampanye kayak apa, pengen tahu aja nih. Terus Golkar waktu nomornya 23. Ya. Saya nomor 4. Wah, saya suka nomornya, saya bilang. Ji Samsu. 2, 3, 4. Kan ada jiwa sampai surga tuh. Iya, iya. 2, 3, 4. Udah. Nggak mungkin jadi dong. Di Bangka Belitung kursi cuma 3. Semua Ini kursi nomor sisa. 4. Nomor 4 mana bisa orang kursi cuma berapa 3? Ya.
Tahu-taunya MK, mungkin Bapak Mengubah putusan, suara terbanyak. Suara terbanyak. Oh, Anda Masuklah saya ke Iya. DPR. Berarti cilaka gitu ya. dapat berkah dari saya. Iya. Karena fair kan mengadministrasi Gara-gara keadilan. putusan MK. Masuklah saya ke DPR. DPR. Masuk situ saya baru sadar rapat-rapat nih kita ini cuma jadi kayu bakar nih, makan daging nih. Nah udah 1 tahun 2 tahun belajar, saya udah mau minta keluar. Cari keluar nih gimana caranya keluar. Dan kita masyarakat marah dong. Wah gimana caranya jadi keluar nih? Jadi kalau jadi gubernur Babel disuruh wakil, panggil dari Adai, kan masih keluarga dia orang Bugis juga kan. Keluarga. Saya tidak kan orang Bugis Pak, anak Pak. Jadi keluarga gitu. banyak ya, jadi panggil. Itu gubernur tergantung kamu nih, panggil dari Bang Adai. Kamu jadi wakil atau mau jadi gubernur terserah, kita kasih ke lu. Aku enggak lah, ngapain gue pulang ke Bangka Belitung kan? Iya, dari Jakarta. Nah, terus sudah, tapi aku mau berhenti di DPR, gimana caranya Pak? Bergumul saya tidak, berhenti kan nggak enak sama rakyat. Terus saya bilang, saya mau jadi gubernur Jakarta. Wah. Oh gitu. Dipecat Pak, nah, itu dipecat karena ini kan porsi Tantowi, Haji Samsudin. Oh, the Golkar ya. Golkar, Iya, kamu dipecat iya, katanya. iya. Ya udah, dipecat ya pecat. Pokoknya gue mau keluar lagi bilang gitu lah. Pokoknya ada alasan Oke. lah. Iya, iya, iya. Gak bisa kumpul. Kita ada mistiknya Pak. Apa kumpul gue gak kekumpul KTP lah. Ya sudah. Mau berhenti. Tahu-taunya Pak Prabowo segala macam pengen cari orang minoritas untuk ditonjolkan, tahu nggak? Oh, I Kalau see. gubernur, padahal kursi cuma 7. Ya nggak apa-apa lah, ada alasan keluar lah. Kan nggak mungkin dong Gerindra nyalonin kita. Dia butuh 17 kursi gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting gua ada. Masuk Gerindra. Ada alasan. Nggak mungkin nyalonin saya dong. Dia bilang, kita nggak cukup. Kita gantiin PDIP ya, kamu wakil ya. Begitu wakil, nggak bisa juga. Pak Jokowi maunya Deddy Miswar, bukan saya. Awalnya gitu ya. Awalnya bukan saya. Iya, iya. Iya kan sama saya masih kartu mati loh, Pak. Udah Chinese, turunan Kristen, bukan Betawi, nggak ada duit, nggak masuk akal. Waktu itu kan muncul dari Miswar ada Sandiaga Dia Uno. mau dari Miswar, kan dua nama nih tertinggi. Ini kata orang dalam, saya nggak Iya, lihat iya, buktinya ya. Dia disuruh masukin 2 nama di hasil survei. Iya. Dari 12 nama survei itu saya paling bawah. Tiap kali mau dibuang 3 atau 2, Pak Jokowi minta saya naikin. Sampai Tetap masukin sampai Ahok. Hasan Nasbi ngomong, hebat amat sih ini orang, hebatnya apa dinaikin? Menurut saya, mungkin ini keyakinan saya nih. Pak Jokowi juga nggak mau Sandiaga Uno. Padahal Makanya ketika tinggal 2 nama kan mesti masukin ke Bu Iya, Mega nih. Bu Mega. Pak Jokowi minta ganti Sandiaga Uno, isu ganti nama saya yang dari nomor 12 naik-naik terus. Oke. Supaya apa? Karena Pak Jokowi tahu, katanya ini kegiatan saya nih, dia tahu Ibu Megawati nggak mungkin setuju Deddy Miswar. Kalau Deddy Miswar dan Sandiaga Uno dimasukin, pasti Ibu akan pilih Sandiaga Uno. Sandi. Jadi kalau masukin Ahok, nah lo kartu mati lo. Pasti pilih Deddy Miswar dong. Iya. Ya. Nggak tahu Ibu Mega, nggak tahu dari Bali, dari mana, pilih Ahok. Pilih Ahok. Sampai Pak Jokowi syok. Semua syok. Oh, jadi Anda tuh tidak diharapkan oleh Pak Jokowi? Termasuk Cahyokumolo marah-marah. Pak Ahok itu Iya, tidak Nggak diharapkan dia. Oh, Ya oke. kan, saya makanya dulu kampanye nggak ada 2 foto kan. Karena dianggap kalau saya kampanye untuk orang kelompok Islam saya nggak laku. I see. Nah, kampanye mana saya nggak bisa datang. Yang ke TTR itu nggak pernah 2 foto. Saya cuma datang ke tempat kalangan yang minoritas. Minoritas. Di restoran melulu, makan melulu, gemuk saya. Itu ceritanya, gemuk saya makan terus. Oh, gitu. Jadi kita harus percaya semua itu takdir yang ngatur. Takdir, iya, iya, Takdir. iya. Kalau nggak ada cerita tuh. Nggak ada cerita. Waktu saya waktu tanding pun nggak ada yang mau dukung kita kan. Terus menang putaran pertama. Putaran kedua saya pikir pasti kalah. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kita udah pernah berdebat, udah sampaikan ide-ide, ya kan? Ya sudah. Tetap terpilih. Tahu-tahu menang ya, Begitu luar biasa terpilih, ya. saya berpikir ya udah saya kerja baik-baik bantu Pak Jokowi lah. So, nolong rakyat banyak gitu kan, jadi model gitu ya. Nah mungkin 5 tahun akan datang dia mungkin juga nggak mau ngajak saya lagi gitu. Saya juga nggak pernah berpikir dia mau jadi presiden kan. Waktu itu Kan ya. selalu ngomong enggak lah, siapa yang selalu ngomong enggak. Kan gitu lah kita nih. Positif thinking lah gitu ya. Kita pikir iya dong. Wah, Itu logika gimana mau jadi presiden gitu kan? Bukan jenderal, bukan siapa gitu, kita berpikirnya ya. Iya. Ya kita kan mesti realistis gitu loh. Nah saya jadi wagub pun saya udah senang, ya udah saya kerja dalam lah kerja. Tahu-tahu dia jadi presiden. Saya dipanggil tuh dari Gerindra, dimarah-marah, makanya saya berhenti. Karena dianggap saya mendukung Pak Jokowi presiden supaya jadi gubernur. Oh, begitu. Makanya berhenti. Terus suruh saya kampanye untuk ngatain yang benar Pak Jokowi gitu loh. Oh, Itu gitu. udah awal Pak. Yang Seakan-akan itu- Sekda Solo kan udah ngomong, nggak kuat dong, kalau ngomong lebih kuat dong. Tapi saya waktu itu kan merasa Pak Jokowi ini sekali dong orang rakyat jelata jadi presiden, mungkin kan kata Bapak lebih empati Pak. Iya, 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 iya. Kan logika Merasakan. kita gitu dong Pak. Iya, iya, iya. Kan Bapak pernah rasakan susah. Kalau saya kan terus terang saya nggak pernah rasakan susah Pak. Iya, iya. Itu dari Tahu. kecil makan enak terus Pak. Iya, iya, iya. Naik mobil terus, sepatu, baju bagus terus. Persis. Nah kan jadi saya cuma berpikir gitu, maksudnya mesti dukung. Ya itulah. Nah, saya sampai sekolah ke Mako ya sudah. Tapi saya nggak pernah nyesalin. Saya kalau ditanya diputar waktu, kalau bisa putar kamu mau nggak? Nggak, saya tak pilih masuk saya bilang. Karena dengan masuk itu saya belajar banyak. Belajar mendengarkan saya.
saya tahu, oh ini salah, oh ini nggak perlu diucapin punya, oh ini nggak perlu kita komentar. Jadi kita belajar, ya kita jadi ngerti, haus jadi ngerti. Kan kalau di dalam pengen sesuatu nggak dapat tuh sakit sesek, karena dikurung sesek. Jadi kita belajar menahan diri, terima yang ada. Nah, kalau dulu modal saya nggak bisa ngobrol kayak gitu deh, saya nggak bisa lepas itu, karena saya orangnya loncat. Jadi buat besok, lusa punya urusan saya udah mikirin. Jadi saya nggak pernah nikmatin hari ini sebenarnya. sekarang udah lebih Wah, saya nggak mau tahu. Besok urusan besok ada susah sendiri, ngapain pusing? Iya. Ya udah, kayak hari ini kan, oh ini habis ini nggak ada acara lagi gitu. Mau jangan ngobrol, ya biarin aja udah. Saya diajak nyanyi Pak hari ini Pak. Teman-teman kan, saya jadi ada ilmu baru Pak. Jadi pembicara cuma dibayar 50 sampai 100 juta Pak. Jadi penyanyi dibayar ratusan juta Pak. Jadi saya lagi belajar nyanyi aja gitu. Enggak, saya belajar nyanyi di tahanan. Oh gitu. Saya nggak bisa nyanyi deh, panggil polisi. Saya dengar ada band sekarang ya. Ya, jadi band teman penjara. Nah, kan? Jadi temannya ngajak, coba dia di Gandaria Jakarta Selatan. Saya bilang, wih, tadi saya berpikir Pak Mahfud tuh pasti di selatan. Saya nggak berpikir di Keramat gitu loh. Wah, kalau dari sini sampai sana, Jauh banget. dia bilang sampai 11.30. Saya nggak bisa, saya ada hobi baru juga nih Pak. Main golf. Wah, Besok pagi mau main golf pagi-pagi sambil meeting bisnis Pak. Jadi teman bisnis saya sekarang rata-rata main golf Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita main golf, ngundang meeting kan panjang, Meeting. 5 jam ya. Kita juga ngenalin karakter orang. Iya. Jadi kita tahu, oh kayak ini bisa kerjasama, ini nggak bisa. Ini ada tukang yang mau menang, curang, kan kita bisa lihat. I see. Dia langsung ketahuan karakter. Ada yang maki-maki, marah-marah. Nah kalau orang yang main golf sama saya, mereka bilang kesimpulan gini, orang Korea, Jepang, ada China juga. Mereka mesti bilang, kalau orang Ahok tukang marah, emosional. Salah kalian. Saya udah main, saya tuh orangnya masuk, nggak pernah teriak, jelek juga nggak pernah teriak Pak. Saya cuma marah karena ada perlu Pak. Memang waktu saya terima orang Jakarta gitu banyak. Satu marah-marah saya kesel. Begitu ketemu yang marah, saya udah baik lagi kok. Saya bukan orang yang Itu marahnya. masuk TV tiap hari tuh bukan marahnya tuh. yang Masuk TV. TV kan mereka Iya, framing dibikin ya, ambil lebih yang marah. dramanya biar dapat. Kalau orang marah kan lost control gitu. Kalau saya nggak, saya nggak sengaja marah. Saya kesel, saya marah. Tapi habis itu saya berhenti. Saya langsung pindah nggak marah. Iya. Jadi saya main golf tuh orang tahu saya nggak pernah marah. Sama Gitu ya? Teddy waktu baru belajar kan dia bilang, kita takut tuh bawa bapak lu. Kenapa? Kan bapak kan tukang marah-marah. Terus bisa ada dia bilang, enggak, saya dari pertama kali bapak main, saya udah tahu bapak bukan orang marah. Kalau pemarah itu beda, pukul bola jelek itu bisa marah. Bisa maki-maki, keluar bahasa macam-macam. Saya tuh nggak pernah Pak. Saya mainnya santai. Makanya saya suka kayak penguasaan diri. Oke. Kita lanjut Pak. Terakhir nih, Pak Mahfud kita lanjut ya. Terakhir nih. Ini Belum terakhir buka kok, sebentar toleransi belum antar buka. agama. Iya, sambil menunggu buka kan, apa namanya? Ngabuburit dong ya. Ngabuburit. Pak Mahfud kita dengar cerita banyak dari sahabat Anda Pak Ahok ini. Lalu kemudian ada juga dalam episode Pak Ahok karena beliau kan dianggap sebagai minoritas yang tadi beliau bilang minoritasnya 2 kali. Iya. Katanya 3 kali, Pak Mahfud 1 kali. Anti korupsi aneh katanya. Kan kata Gus Dur berarti Bapak minoritas Pak. Kan semua kan fakta juga katanya. Kata Gus Dur gitu. Nah kalau bicara soal praktik toleransi dan keberagaman dengan kasus-kasus yang dihadapi Pak Ahok misalnya, seberapa Pak Mahfud melihat sebagai sebuah apakah itu bagian dari proses peningkatan kualitas toleransi atau keberagaman kita yang juga concernnya Pak Mahfud selama ini gitu? Gimana Pak? Saya ini tadi ya dari cerita Pak Ahok dari kartu sebelumnya itu ada hal yang menarik. Satu, Pak Ahok itu penuh perhitungan dan penuh keyakinan juga untuk melangkah, makanya selalu berhasil. Tapi ada satu hal tadi, dia sangat percaya bahwa semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Takdir Tuhan. Tetap kembali kepada takdir Tuhan. Itu kan modal yang paling bagus tuh bagi cara orang beragama. Menurut saya agama apapun itu kan urusan Tuhan ya. Saya berpikir Tuhan itu tidak mungkin jahat. Dia yang menciptakan alam serta menciptakan manusia, masa dia mau jahat kepada hambanya. Oleh sebab itu bagi saya kemudian toleransi beragama itu menjadi penting. Ya, sejak kecil Pak Ahok tadi kan di sana ada orang tuanya membangun masjid, Muslim Melayu, biasa bergaul sama hubungan sosial jalan dan segala macam ya. Saya di Madura juga begitu. Di Madura itu sangat fanatik. Orang sekarang ini ada orang menyebut itu salah satu daerah fanatik seperti di Aceh. Tetapi di Madura itu gereja banyak loh. Gereja banyak. Ya, banyak. Saya belum pernah ke Madura. Oh, belum ya? Perlu. Baru jembatan nyampe ke ujung doang Pak. Bakalan terus balik lagi. Baru nggak terus ke Pamekasan, perlu. Oke. Kapan-kapan lah ke sana ya. Ya. Pura dan sebagainya di sana banyak. Jadi praktik keberagaman itu berlangsung dengan baik. Keberagaman ya orang tidak pernah bertengkar karena agama di situ. Tetapi orang beragamanya dengan baik gitu ya. Tetapi misalnya orang mendiskreditkan karena agamanya beda. Itu waktu saya kecil ya. Tapi agak-agak saya besar tuh muncul sedikit-sedikit warna gerakan yang disebut radikalisme itu sudah mulai muncul di mana fanatisme berlebihan ada juga mulai muncul. Waktu saya kecil tuh enggak ada.
Kita diajari hidupnya sama, makhluk Tuhan. Oleh sebab itu, ya biarin aja. Saya sering juga main ke gereja, ya main ke candi dulu namanya di sana tempat beribadahnya orang-orang Hindu, Buddha apa itu. Ada tempatnya sering kita main dengan anak-anak bersama mereka. Dan kalau Lebaran, mereka itu yang pertama juga ikut main. Kalau hari apa gitu, Natal gitu kita juga ikut ke situ gitu. Nggak apa-apa tuh. Indah sekali ya. Indah sekali. Ya, waktu waktu kita itu. kecil gitu ya. Iya. Kita gitu. Iya, gimana Pak Ho? Gimana? Iya, kalau mau lebaran, takbiran ya malam. Iya. Udah nganterin tetangga ketupat, Iya kan? sayur. Kita tuh makan, terus kita Imlek orang datang juga Iya, tahu iya, mau. iya, iya. Jadi semua yang rebut kan bapaknya ketua kelenteng kan. Iya, iya. Jadi saya baru kaget itu setelah sampai Jakarta sekolah, baru mulai itu. Baru mulai. Tahun 80-an tuh baru terasa tuh. Iya. Dia kamu jadi OSIS jadi apa? Mesti orang Sudah asli, mulai. mesti Iya, ini, udah mulai. mesti ini. Iya, iya, iya. Jadi sesuatu ada kepentingan kekuasaan. Jadi akhirnya jadi Iya, artinya kalau untuk kepentingan sosial itu terbangun, tapi ketika kepentingan politik tiba-tiba terbelah begitu ya. Iya, Pak Ho kan merasakan begitu ya. Betul Iya, sejak tahun 80-an ya itu. Dulu waktu Sekitar kita 80-an ya, saya waktu kita mulai kecil indah sekali. sekolah. Lalu ini bukan Mulai orang ya. asli, wah ini orang asing, ini bukan orang Islam, ini bukan agama ini. Terus itu sejak untuk apa ya yang kayak gini bilang negara Apa begini yang besar. dalam bayangan Pak Ho kira-kira yang kalau dalam konteks itu kan misalnya kita lihat Gus Dur ya, yang selama ini memperjuangkan itu ya. Pak Ho melihat seperti apa nilai-nilai apa yang dari Gus Dur itu yang mesti terus dikembangkan supaya itu tadi ya kan nilai pri kemanusiaan ya. Iya. kemanusiaan ya. Terus satu lagi apa? Kita pakai dosa sama. Saya kira apa kita agama samawi ya, Pak. Ya, Iya. iya agama sama. Kita kan Agama samawi. ditugaskan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Mengadministrasi. Keadilan sosial. Oh, oke, itu pesan agama samawi kira-kira gitu ya. Itu kalimat Sulaiman yang jawab. Oh, oke. Saya sangat terkesan ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh Tuhan, apa yang lu mau minta dari saya? Dia nggak minta kaya, dia nggak minta panjang umur, minta kuasa. Dia minta beri saya hikmat untuk bisa mengadministrasi keadaan sosial bangsa yang besar ini. Oh, Itu kalimat yang sangat mendalam. dalam buat Pak Ho. Nah, jadi Gus Dur itu, misalnya contoh waktu kampanye saya paling ketawa waktu itu, Pak Presiden nggak dikawal. Dia bilang kiai palsu lah, apalah, keluarin ayat inilah, ngomong ke Gus Dur, nggak ngerti Quran mereka. Makanya kalau saya ngomong silakan nih Pak. Jangan sampai kasus Al-Maidah itu muncul. Iya, Itu iya. Gus Dur yang ngomong juga itu. Itu Gus Dur yang ngomong. Gus Dur yang ngomong tuh. Iya, makanya kata Mbak Yeni, kamu kenapa niru omongan bapak saya? Oh, gitu. Kalau yang ngutip ngomong itu bapak saya kan nggak masalah. Itu Gus Dur yang ngomong. Yang surah Al-Maidah itu loh, Pak. Ya, Surah calon Al-Maidah gubernur 31. itu bertebaran di pasar semua. Oh. Semua Jumatan, semua sholat itu pakai itu dibahas ayatnya. Astaga. Makanya Gus Dur ngomong. Ya, aku orangnya kan, iya, Gus Dur ngomongin, saya ngomongin. Kita lupa, Gus Dur kan memang agak beda. Tapi punya Iya, iya. kenangan, saya seneng banget Gus Dur itu, betul saya seneng. Gak ada pesawat pribadi, bisa nggak apa-apa. Pokoknya saya dukung, saya mau ada orang Tionghoa jadi gubernur. Itu Gus Dur. Ya, dia. Gus Ya Dur. kita, ya saya juga orang Tionghoa, sama orang Tionghoa, di urut-urut semua orang Tionghoa, ada. Kita semua rahasia Iya. Mongolit kok. Iya. Gus Dur begitu. Gus Kita Dur begitu semua ya. rahasia Mongolit kita. Oh. Gimana? Makanya Belanda membedakan dengan statement kan. Yang masuk Islam dianggap Melayu. Ya. Karena Belanda nggak bisa bedain kita. Iya betul. Itu alasannya. Iya. Orang Arab nggak, Islam Arab tetap dia kelasnya. Tapi kalau orang Cina masuk Melayu langsung jadi Iya. pribumi. Dan sekarang diperhatikan juga apa waktu turun Chinese nikah dengan Jawa sekarang Pak beliau ini kan. Iya. Iya, Pak. Kalau saya keluarga memang dari bapak ibu saya semua tuh udah banyak nikah silang. Nikah silang. Om saya banyak yang mualaf karena nikah. Ada juga orang Melayu yang ikut ke Chinese yang tua tuh kan ikut sembahyang. Nenek saya itu setengah Thailand Pak. Oh, gitu? Dari bapak saya Pak. Nenek saya itu bapaknya orang Thailand. Jadi nenek saya itu pakai sarung. Pakai sini. iya. Makanya waktu PP 10 Pak Yusril itu salah tuh, dia kira keluarga saya jadi WNI karena tahun 80-an dikasih Pak Harto. Enggak, keluarga saya itu udah WNI, saya udah WNI, adik saya WNI udah dari lahir semua. Kenapa? Karena nenek saya waktu udah PP 10 tahun PP 59 iya. untuk pilih WNI atau RRT, kalau RRT dipulangin ke Tiongkok. Iya. Nenek saya nggak pilih Indonesia. Kenapa? Nenek saya bilang kita nggak ngerti, lu pulang juga nggak bisa bahasa Cina. Makanya bapak saya selalu diingetin kata nenek saya, oke kamu ada turunan Cina, Tiongkok, itu tanah leluhur kita. Leluhur. Tapi tanah air kita ya Indonesia. Indonesia. Wah, Makanya luar biasa. nenek saya itu nggak pergi. Itu kenapa keluarga kami itu WNI itu dapat dari dulu. Tapi kalau tes DNA pernah enggak?
Nah itu Berapa persen? Katanya malah kata si Nasma Shihab ya, dia lebih baik unsur Cina ya daripada saya. Itu tes DNA, iya banyak kok kita tes DNA. Nasma Shihab. Kalau nanti ada keturunan Arabnya kalau Najwa Shihab tuh nggak salah Arabnya cuma 3% gitu Iya, ya. katanya lebih dikit Sementara Arabnya. Cinanya dia 40 Iya. sekian. Karena memang kan kita campur ya. Iya. Iya kan nggak ada yang Persis. betul-betul. Di gitu. Belitung kan campur. ya akulturasinya tinggi kan ya. Bapak saya juga nggak mau pergi pada nenek saya masih hidup, dia anak bungsu. Waktu nasionalisasi suruh ke Belanda, dia bilang Indonesia nggak ada harapan. Jadi bapak saya bilang kalau nggak ada harapan, lu pergi nggak ada orang dong. Inti bapak saya nggak mau pergi. Bapak saya bujang ditawarin ke Belanda. Oh, gitu Dia ya? ikut sama Belanda kerja. Jadi memang akhirnya kebentuk dari keluarga. Keluarga ya. Jadi kebentuk dari nenek, dari bapak. Dan ngomong-ngomong sekarang di rumah ada si kecil yang baru Pak. Oh, iya? Beliau baru dapat anak ketiga. Selamat Pak Ahok. Selamat, Belum selamat. apa sih. Selamat Pak. Bulan Desember kemarin ya. Iya. Saya bisa lihat Hari beritanya. ibu, hari ibu. Hari Hari Ibu. Ibu. Selamat Hari ya. ibu, kau ini blok matanya nih. Hah? Blok Belum apa? katanya. Oh ya. Hidung kayak mamanya. Selamat. Cukup Pak Ahok? Masih. Cukup. Cukup. Ini tanpa salah kita Makasih. 1 jam Ya. lebih, 1,5 jam Iya, kalau nggak salah. terima nih. kasih. Ini Silakan. saya Anda netizen, Anda silakan memberikan catatan kira-kira apa saja yang kira-kira Anda simak dari sini, nilai-nilai apa yang sudah kita dapatkan, silakan Anda tulis di komentar. Sambil nanti kita lihat siapa lagi sahabat Pak Mahfud berikutnya yang kita perlu hadirkan, dan terima kasih kepada Pak Ahok yang Sama-sama. sangat mewarnai dialog dan perbincangan kita pada ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Masih.